belum bisa dirasakan karena itu tadi masih banyak yang memberikan itu dalam bentuk yang non formal. Masyarakat bisa tahu, oh CSR itu sekarang yang disediakan itu untuk ini. Terus nilai-nilainya sekian misalnya. Jadi katakan keterbukaan informasi. Vilanya akeh tapi gak kena CSR, pajak yo gak kena. Sebabnya hunian jadi villa. Ya. Selamat datang di podcast Ladun Entertainment bersama Yayasan Ujung Aspal Jawa Timur. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai CSR. CSR ini kan sering kita dengar sebagai bentuk kepedulian perusahaan. Nah, di semua kota CSR ini bukan sekedar pilihan, melainkan sudah diatur dalam regulasi. Pertanyaannya, sejauh mana CSR ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan kota. Diskusi kali ini kita tidak mencari siapa yang benar, tetapi bagaimana memastikan CSR ini berjalan dengan adil, transparan, dan berdampak nyata. Hari ini sudah hadir bersama kita ada pimpinan DPRD Kota Batu, Bapak Ludi Tanarto. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Lalu ada perwakilan Ketua Forum PJS LBU dan juga Direktur Selekta, Bapak Haryadi Sujud. Selamat datang. Kita yang selamat datang, Pak. Terima kasih karena sudah diberikan tempat buat kegiatan. Lalu ada Bapak Andre Prana sebagai Ketua Presidium Pokja Peningkatan Status Kota Batu yang mewakili masyarakat bersama Pak Suhardono Frans yang merasakan dampak nyata langsung CSR ini. Lalu saya juga ditemani oleh Bapak Yani Handoko sebagai Wakil Ketua Alumni Imakoba sebagai moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini kan CSR di Kota Batu ini kan sebenarnya sudah ada payung hukumnya. Dari Perda yang disahkan Perda CSR tahun 2020 yang telah disahkan dan juga tapi belum ada perwalinya sampai sekarang, Pak. Nah, itu tapi sebenarnya kan sudah ada di PP nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-Undang nomor 40 dan juga Undang-Undang nomor 25 tentang 2007 tentang penanaman modal dan dikuatkan dengan PP nomor 47 tahun 2012. Nah, ini pertanyaannya sederhana, Pak. Apakah sampai hari ini CSR ini di Kota Batu sudah adil dan berdampak nyata? Mungkin dari Pak Ludi dulu, monggo. Iya, terima kasih Mas Hendy. Jadi kami yang waktu itu di DPRD tahun 2020 itu kan ada Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan. Ya. Jadi di Perda itu memang mengatur regulasi tentang bagaimana teknis penyelenggaraannya begitu. Ya. Jadi di situ salah satu poin yang utama bahwa perusahaan itu wajib untuk menyelenggarakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan itu dalam bentuk yang nanti diatur dalam perwali. Kemudian ada juga di situ akan dibentuk forum tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yang di situ ada Pak Sujud yang menjadi koordinator ya Pak Sujud ya. Jadi mungkin kami yang di DPRD itu lebih banyak kepada regulasi secara makronya, tetapi nanti teknis pelaksanaannya lebih banyak di forum sebagai koordinator dari perusahaan-perusahaan ini, kemudian juga dalam bentuk regulasi, dalam bentuk perwali itu yang nanti mengatur lebih detail kira-kira kalau mau menyelenggarakan kegiatan ini seperti apa, apakah nanti bantuan dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk bangunan, dalam bentuk apapun nanti sebenarnya diatur di situ. Nah, nanti mungkin lebih detail sebenarnya di forum ini yang akan lebih banyak bercerita tentang teknis dan hambatan dan kendalanya seperti apa. Mungkin nanti di forum TJSLB ini yang nanti harapannya bisa lebih banyak bergerak untuk merealisasikan cita-cita di Perda itu. Mungkin itu Mas Hendy. Tapi tadi balik ke pertanyaan, ini menurut pandangannya Pak Ludi aja. Sampai hari ini CSR di Kota Batu ini sudah adil dan berdampak nyata enggak? Menurut Pak Ludi aja. Pandangan kami secara umum masih belum masih bisa dikatakan bahwa belum kelihatan dirasakan oleh masyarakat. Karena kami ini kan sering berhubungan dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu masih sebatas sifatnya personal. Jadi yang kami maksud personal itu begini, jadi pada saat masyarakat butuh kegiatan, butuh mengajukan proposal ke badan usaha.
polanya baru sebatas itu. Padahal sebenarnya kalau merujuk pada Perda TJSLB ini, perusahaan harus yang proaktif untuk menyalurkan tanggung jawab sosialnya begitu. Nah ini sementara masyarakat masih banyak yang mengajukan proposal, harusnya itu sudah ada wadah yang secara kontinu sepanjang perusahaan punya keuntungan dia harus otomatis menyalurkan itu. Nah makanya kami sebut ini masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Oke, Seperti nggih. itu. Monggo Pak Sujud mungkin ditambahkan. Menurut Pak Sujud gimana ini? Saya nggak bisa ngomong ini udah ada atau belum ya. Karena ini kita aja belum dikukuhkan secara resmi. Dan memang forum ini kan sebetulnya hanya mewadai. Maaf saya potong berarti tanggal 30 September kemarin kan sudah dikukuhkan forumnya? Belum? Itu masih pembentukan pembentukan. ketua. Oke, Kebetulan saya siap. ketua. Tapi pengurus pun baru kemarin kita akhir tahun. Sudah ada SK Wali Kota akhir tahun 2025 kemarin. Tapi belum juga dikukuhkan sampai hari ini. Siap. Padahal sudah ada yang ke saya koordinasi bahwa dia sudah menyalurkan CSR. Dia minta forum mencatat. Katakan forum ini mencatat doang. Jadi bagaimana sih perusahaan A ini menyalurkan kemana, B kemana, dan C kemana seperti itu. Dan tentunya sesuai dengan regulasinya kita hanya nyatet, melaporkan, dan sampai ke tingkat pusat. Jadi forum TJSLBU ini mulai dari tingkat kota atau kabupaten, terus tingkat provinsi sampai dengan tingkat pusat. Seperti itu. Jadi kewajiban kita hanya melaporkan. Sedangkan pilihan CSR itu memang tergantung masing-masing badan usaha. Karena kalau kita meminta duitnya terus mengalahkan itu, kita nggak bisa. Tapi kalau memberikan arahan, dalam artian jangan ke situ aja, terus harus ke mana. Tapi memang yang jadi jadi sedikit kontradiktif ini kan dasarnya. Satu, tadi 40 tahun 2007 tentang Undang-Undang PT. Undang-Undang PT tidak menyebutkan badan usaha untuk CSR. Yang ada itu wajib itu yang berkenaan dengan sumber daya alam SDA. Ketika dia sudah minerba, jadi ada minerba itu akhirnya benar-benar kalau itu benar-benar ketat. Jadi kalau sudah tambang mineral dan juga batu bara itu sudah sampai dengan dia pengembangan masyarakat PPM. Tapi sampai seperti itu. Nah, sedangkan kita yang kita pakai ini adalah sebetulnya Permensos. Jadi ada forum itu Permensos. Nah, Permensos sendiri itu memang dalam aturannya itu disebutkan bahwa yang diwajibkan perusahaan itu adalah masyarakat sekitar dulu. Itu ada di Permensos. Masyarakat sekitar daripada perusahaan itu dulu, badan usaha. Bahkan itu pun dalam boleh, luar boleh. Dalam artian dari dalam perusahaan seperti memberikan beasiswa kepada karyawan itu masuk CSR. Itu ada, di Permensos itu ada, disebutkan. Sedangkan keluar itu lebih diutamakan ke masyarakat dulu, baru tingkat luar. Jadi memang seperti itu. Memang itu jadi kita bingung juga. Aturannya seperti itu, Permensos seperti itu, harus kita ikuti juga. Jadi nggak mungkin buka kita selekta ini langsung ke Jurjo. Itu jadi kalau sebelum dia memberikan kepada masyarakat sekitar, itu ada di Permensosnya nomor 9 tahun 2020. Jadi itu mungkin Mas Hendy. Jadi memang ada sedikit kontradiktif lah di kita itu. Oke, siap. Nggih. Menurut Pak Andre, CSR ini sudah adil dan berdampak nyata enggak? Ya, yang pertama tentu ini kemajuan gitulah. Katakan dari DPR sudah mau bikin bikin perda ya, dari pemerintah bikin forum yang sudah ada gitu. Ini langkah maju lah gitu. Cuman banyak hal gitu yang perlu dikerjakan, diperjelas gitu ya. Jadi kan masyarakat itu ingin tahu gitu ya. Jadi kayak CSR itu ya, tanggung jawab sosial perusahaan itu bagaimana bisa jelas gitu untuk masyarakat. Masyarakat bisa tahu, oh CSR itu sekarang yang disediakan itu untuk ini. Terus nilai-nilainya sekian misalnya. Jadi katakan keterbukaan informasi gitu. Jadi mungkin nanti Mas Sujud sebagai ketua forum mungkin bisa memberikan masukan itu untuk pengusaha bahwa
sangat penting sekali keterbukaan informasi ini untuk publik gitu. Jadi masyarakat tahu nanti. Misalnya, oh Jatim Pak iku ngene programe. Mungkin Bank Jatim gini gitu. Sehingga tahu gitu. Nah, kita juga ndak ya, saya cuma ngingatkan aja gitu. Memang kita untuk CSR ini khususnya untuk pelaksana, walaupun itu forum memang kudu hati-hati Mas Wujud. Banyak kasus gitu. Ya, ada pejabat di Jawa Timur yang kena, ada DPR RI yang kena. Nah ini kan kudu hati-hati. Makanya kita kadang itu administrasi kadang dianggap ringan, ternyata itu penting gitu. Kudu ono catatan-catatan, kudu ono apa gitu. Terus lagi saya pernah gitu omong-omong sama salah satu pengusaha lah di Batu gitu. Dia itu ingin CSR itu, jadi kalau dia bikin misalnya, bikin patung lah katakan, terus itu ada di situ ada tulisannya gitu Pak Sujud. Jadi misalnya PT opo ngono lho. Jadi tercantum. Kan itu kebanggaan gitu loh. Untuk PT itu kebanggaan kalau dia bisa berbuat untuk lingkungannya. Tapi kan sekarang enggak gitu. Misalnya di jalan apa ini, jalan kembar itu ada bangunan apa gitu, itu harusnya ada itu tulisan apa, karena CSR harusnya dikasih PT, CSR, PT ini gitu. Jadi ini masukan-masukan aja untuk Pak Sujud sebagai ketua forum gitu. Nah, nanti bisa lebih banyak di masyarakat kan gitu. Jadi masyarakat itu enak. Oh, CSR itu gini. Walaupun CSR itu yang saya lihat ya di nasional itu katakan BRI, dia peduli BRI itu pendidikan, Coca-Cola peduli pantai misalnya. Nah, di sini itu apa nanti ya apa gitu. Itu kan perlu nanti dijelaskan juga. Saya kira pembukaannya itu dulu, Pak. Iya, siap. Mungkin lanjut ke Pak Fran sebagai masyarakat juga mungkin. Terima kasih. Saya mengapresiasi ruang ini karena saya ya baru sekali ini, Pak Andre, Pak Sujud, Pak pimpinan DPR, masyarakat diajak memikirkan tentang keberadaan CSR ke depan. Dan ini kan baru pertama kali, nah saya sekali lagi mengapresiasi ternyata sudah ada undang-undang atau perda yang disahkan pada tahun 2020. Nah, baru kita pertama ini 2026 ini kita mendengar bahwa itu ada dan Perwali belum. Namun pada kesempatan ini saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Sujud ya, bahwa CSR itu utamanya adalah di lingkungan sekitar perusahaan ya, di lingkungan perusahaan. Namun lebih global saya sampaikan usul kepada forum itu begini. Karena kita domainnya ini kan pariwisata ya, domainnya pariwisata, kemudian dilihat lagi lingkungan Batu semacam ini ya, sering kejadian-kejadian alam. Jadi mungkin di forum nanti Pak Sujud bisa melakukan persuasi kepada anggotanya ya, sehingga CSR itu sendiri bermanfaat apakah bagi pembangunan, lingkungan hijau dan juga UMKM karena kita kaitkan dengan status kota adalah kota wisata. Nah, oleh karena itu dengan adanya CSR ini saya yakin pasti secara perekonomian akan tumbuh dan berkembang dan saya juga yakin UMKM ini akan juga cepat bergerak. Sebagai pembuka itu dulu, terima kasih. Oke. Pak Yani mungkin lanjut. Ya. Mas Rudi, Mas Sujud, Bung Andrik, Pak Fran, kita ketemu lagi ini dalam bincang-bincang pagi yang sehat ini. Udaranya seger, kita kebetulan hari ini ya dapat fasilitas dari Mas Sujud ini. Ini apa termasuk CSR ini. Itu gitu. Jadi yang pertama mungkin ada pertanyaan yang menggelitik itu. Mungkin saya tujukan sama Mas Rudi dulu ini. Karena CSR ini sesuatu barang sebetulnya sudah lama. Kemarin kok
ada keberanian, dan akhirnya jadi perda. Itu yang pertama. Itu apa yang melandasi Mas Rudi itu. Terus yang kedua, ini belum sempat sampai beberapa hari juga ada dengar-dengar bahwa perda itu mau dibatalkan atau direvisi. Nah, itu yang untuk Mas Rudi. Kemudian untuk Mas Ujud, ini memang perlu sebuah sosialisasi yang masif gitu, karena banyak pengusaha sendiri pun yang nggak ngerti Mas Ian. Loh, aku harus ditarik pajak kok, pajakku wakil loh, tapi tetep aja aku sih dikenai CSR. Iki apa meneh iki. Nah, itu mungkin nanti kita awali dulu dari Mas Rudi supaya setelah itu berganti ke Mas Ujud. Nggih, monggo Mas Rudi. Ya, terima kasih Mas Yani. Jadi perda itu memang didasarkan pada waktu itu banyak perusahaan itu yang berkonflik dengan masyarakat. Jadi pada saat perusahaan beroperasi ini berkonflik dengan masyarakat, nah kami analisa itu salah satu faktornya ya karena memang kurangnya perhatian perusahaan kepada masyarakat sekitar terutama. Nah, mulai dari tenaga kerja, kemudian aspek sosial ekonomi yang lain. Nah, sehingga kesimpulan kami waktu itu mungkin dengan perda CSR ini, TJSLB kami formalnya menyebut, itu bisa meredam konflik-konflik kepentingan ini. Artinya perusahaan juga tetap bisa berkembang, masyarakat juga bisa lebih lunak karena juga mendapat manfaat dari adanya kegiatan usaha tersebut. Nah, sehingga waktu itu lahir perda tentang penyelenggaraan TJSLB. Nah, kemudian kalau ada wacana dirubah, memang perda itu setelah 5 tahun kalau dianggap ada muatan yang perlu disesuaikan, lebih dari 30% muatan, itu bisa dirubah. Kalau dicabut saya rasa tidak, karena kalau dengan mencabut perda ini kan kemunduran kan begitu. Artinya memang di banyak daerah, bahkan hampir semua daerah, TJSLB ini justru dilembagakan, harapannya apa? Bahwa pertumbuhan ekonomi, kegiatan usaha itu benar-benar punya dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Nah, kalau misalnya tadi non formal, panjenengan cerita secara berdirinya Kota Batu, pengusaha Pak Sumantri, ayahnya beliau ini memberikan sangu kepada teman-teman untuk berangkat ke Jakarta, itu sebenarnya adalah bentuk CSR dalam bentuk non formal kan begitu. Nah, sekarang ini karena kalau dibiarkan non formal begitu, ini tidak merata. Jadi ada pengusaha yang peduli ya banyak CSR-nya, pengusaha yang tidak peduli sama sekali tidak keluar. Nah, dengan perda ini harapannya semua bisa merata. Syukur kalau ada memberi lebih, jadi artinya CSR-nya juga keluar, kemudian ada yang lebih. Nah, makanya kami berharap di forum yang baru dibentuk ini beserta kepengurusannya, nanti kan akan muncul tabel perusahaan-perusahaan yang sudah menyelenggarakan dan yang belum. Nah, harapan kami nanti yang belum ini juga ada upaya-upaya persuasif untuk agar ya disalurkan CSR-nya. Karena bagaimanapun investor ini sudah mencari rezeki di Kota Batu yang mestinya ada cipratan. Nah, bentuknya seperti apa? Di perda itu macam-macam. Penyelenggaraannya ada yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut, misalnya tadi beasiswa, kemudian Santunan. dalam bentuk santunan-santunan bisa oleh perusahaan, atau kalau perusahaan tidak mau repot bisa disalurkan melalui forum ini tadi. Nah, forum nanti yang akan menyelenggarakan misalnya, nanti ruang di situ itu diatur. Nah, sehingga harapannya ya dengan TJSLB ini pertumbuhan usaha itu linear dengan kenaikan ekonomi masyarakat. Nah, tadi statement saya di awal belum bisa dirasakan karena itu tadi masih banyak yang memberikan itu dalam bentuk yang non formal. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Andre, saya sudah bangun tugu, ini CSR saya, tapi karena tidak ada levelnya masyarakat juga tidak merasakan. Nah, kita ingin memberikan yang formal seperti itu sehingga masyarakat benar-benar tahu ternyata jalan yang mulus ini hasil CSR. Nah, ini masyarakat tahu betul. Artinya tidak lagi menuntut investor untuk memberikan lebih karena investor sudah membangun jalan. Nah, harapan kami nanti di forum itu bisa menjadi
semacam alat sosialisasi, semacam wadah untuk menyampaikan gagasan masyarakat kepada para pengusaha ini. Sehingga itu tadi, apa-apa yang sudah diberikan banyak selama ini, itu betul-betul bisa dirasakan dan masyarakat menjadi tahu. Mungkin itu Mas Yani. Ya, tadi mungkin belum terjawab gitu Mas Uldi. Itu berarti tidak dicabut ya, cuma direvisi aja ya? Tidak, jadi kalau dicabut itu kan berarti sama sekali dihilangkan. Ya, Kalau misalnya dirubah, itu kan tetap apakah namanya dirubah sesuai dengan pasal-pasalnya. budaya kembatuan Ya, atau bagaimana, tetapi bahwa substansinya tentang CSR ini mestinya tetap harus ada. Ya. Karena kalau ini tidak ada, ya berarti itu tadi cita-cita bahwa pertumbuhan ekonomi ini linear dengan kesejahteraan masyarakat ya menjadi hilang. ya. Nah, nanti kami yang akan di depan kalau memang ini dicabut tidak ada pengganti, kami yang akan berusaha untuk mempertahankan ini. Tapi saya yakin ini tidak akan, apalagi forumnya saja baru dibentuk. Nggih, Masa nggih. baru dibentuk langsung dicabut kan? Nah, itu Tidak ya. mungkin. Isu kan, Begitu. isu yang beredar kan seperti itu kayak angin pagi ini, kadang kenceng ya, kadang pelan. Nah, itu makanya kita berterima kasih jenengan bisa hadir gitu, karena ini sangat krusial gitu, karena masyarakat juga banyak tidak mengetahui persoalan ini. Nah, ini memang perlu ada semacam sosialisasi yang masif gitu, supaya tidak terjadi miskomunikasi di sini. Jadi intinya tidak dicabut, cuma direvisi. Ya, monggo Mas Ujud. Yang tadi itu, ya kan. Jadi konflik di dalam sebuah dunia usaha itu kan banyak sekali. Terutama tadi yang saya sebutkan bahwa aku wis bayar pajak pajakku yo gede lho ditarik iki. Lho iki kok aku sik ditarik meneh CSR ngono lho. Apa meneh ini? Nah, ini monggo Mas Ujud. Ini memang PR terberat saya itu, Pak. Jadi, karena memang kan tadi makasih Pak Alir diingatkan hati-hati semuanya. Tugas kita itu kan mencatat, mengkondisikan dan melaporkan itu kepada wali kota dan kepala dinas terkait yang memang ditunjuk sebagai pembina kami, penasihat kami seperti itu. Dan sampai ke laporan ke pusat. Sebenarnya simple kalau dilihat itu laporan tok nyatet laporan. Tapi yang PR terbesar justru bagaimana saya memberikan masukan yang berimbang kepada seluruh badan usaha di Batu ini bakal ikut terlibat. Bukan hanya hotel dan restoran atau park komunikasi selama ini notabene memang di bidang saya di PRI gitu. Dan saya kan juga ketua PRI Batu. Jadi bagaimana di luar itu ada pengembang perumahan, ada pengusaha lain, bahkan mungkin pedagang-pedagang besar seperti itu yang memang harus saya rekrut semua. Dan juga bagaimana akurasi perda itu sendiri. Kan kebetulan alhamdulillah sudah mau direvisi karena ada yang kurang cocok Pak dengan Permensos yang baru nomor 9 tahun 2020 ada yang kurang cocok seperti itu. Karena dengan awal tahun ketoknya Perdane 2020 itu Perdane, ternyata setelah itu terbit Permensos yang akhirnya kurang sesuai. Okay. Karena itu panjang Pak. Gini, satu, ketika di forum itu sudah disebutkan bahwa semua, kalau ada Permensos itu, semua badan usaha di kota ini harus ikut jadi anggota forum. Saya anggota forum. Termasuk yang punya villa mungkin? Semua anggota forum. Jadi semua harus badan usaha loh ya. Pokoknya badan usaha. Oh, badan bukan usaha. PT, bukan apa. Jadi berupa CV, berapapun bisa. Selama dia badan usaha. Jadi bukan hanya PT doang, tapi semua yang namanya badan usaha CV apapun, firma apapun itu bisa masuk, harus masuk jadi anggota. Dan diharuskan ada untuk menyalurkan CSR-nya. Seperti itu. Menyalurkan TJSLPU-nya. Nah, tapi di sisi lain ada aturan-aturan yang memang harus kita patuhi. Seperti berapa sih harus salurkan? Terus kemana? Nah, seperti itu. Nah, memang di Permensosnya itu memang di dalam dulu, baru ke sekretar, baru keluar. Ke sekretar contohnya, gampang nih. Sekretar kemarin, kita sudah duluan. Kita masyarakat dulu. Saya ngomongnya masyarakat lansia di Desa Turojo itu aja, kita waktu ulang tahun kita berikan ya sedikit fresh money untuk itu. Ya nggak cukup buat sebulan, tapi
paling tidak itu ada di hari kita. Itu jumlahnya lumayan besar, 250, sudah sekitar sudah tembus ratusan juta peti. Nah memang peti, dan juga di internal perusahaan juga. Bahkan ketika karyawan Selekta ini itu kan 50% lebih itu masyarakat Desa Tulungrejong. Itu sudah masuk bagian dari CSR semua, tapi nggak bisa dirupiahkan. Dalam artian ini cerita dari Permensos itu. Sehingga saya juga menurut saya lain seperti itu loh, bahwa ketika masyarakat sekitar itu dimasukkan di dalam sebagai karyawan, itu sudah masuk bagian dari CSR. Walaupun nggak bisa dihitung dirupiahkan, nggak bisa, karena dia nggak bisa dicatat sebagai CSR, tapi itu sudah bagian dari CSR dia. Sehingga paling tidak dia ada impact langsung kepada masyarakat ketika ada perusahaan berdiri di daerahnya. Nah itu yang perlu dijelaskan juga ke badan usaha yang ada. Belum lagi ketika sudah mereka belum ada untung. Ada untung. Dan untung itu berapa persen sih yang bisa disarankan untuk idealnya? Karena kita nggak mungkin juga menetapkan harus berapa persen dari laba. Karena nggak mungkin saya bisa melihat laporan keuangan satu persatu perusahaan, itu nggak mungkin. Yang bisa melihat itu cuma kantor pajak, kalau KPP Pratama itu yang bisa. Kalau yang kan nggak mungkin. Sekarang usaha Paludi kan banyak. Ya. Laporan keuangan berapa persen pajaknya? Kan nggak mungkin juga. Sudah CSR lah. Ya, sudah CSR. Kan seperti itu, kan nggak mungkin. Sudah CSR. Kalau memang BUMN itu sudah ada aturannya, dia minimal 4% itu untuk DJSLBU. Kalau dulu kan PKBL, Program Kemitraan Bina Lingkungan, dulu itu kan ada. Minimal 4%. BUMN itu memang ada, itu aturannya ada. Di Kementerian BUMN ada aturannya. Nah, ada sedikit lagi yang membuat kita memang agak bingung gini. Di luar aturan ini, itu hanya 5 yang diakui oleh pajak. 5 bidang untuk CSR. 1 untuk pembinaan pendidikan. Bencana itu hanya untuk bencana nasional. Ketika bencana itu seperti kamangane Tanah longsor. kayak di Aceh, Sumatera, teman itu kan bukan bencana nasional. Jadi nyumbang ke sana itu nggak bisa diakui sebagai CSR. Enggak, dalam arti di pajak loh. Saya ngomong di pajak ya, bukan di kitanya. Kalau CSR kita ngakui tetap. Pajak seperti itu. Terus ada lagi untuk pembinaan pendidikan pengembangan olahraga. Nah, seperti makanya kayak kemarin kita yang di Jarum Kudus itu ngotot itu kan mengembangkan bahwa dia itu memang itu CSR dia, dan itu masih masukkan. Walaupun akhirnya jadi polemik karena merek rokok tapi untuk olahraga, tapi memang itu jadi pengembangan pendidikan. Saya ada lupa 5 itu bencana, pengembangan pendidikan, fasilitas publik. Nah, seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Andre itu masuk. Itu sebagai koreksi fiskal negatif untuk kantor pajak. Jadi kita dilaporkan di pajak, bukan insentif ya, bukan langsung kurangi pajak. Kemarin kayak tadi ceritakan itu bangun pedestrian jalan, median jalan itu habis 1 miliar, pajaknya dikurangi 1 miliar, enggak. Tapi dari koreksi fiskalnya, adanya labanya itu itu bisa dimasukkan sebagai biaya usaha dia. Sehingga akhirnya mengurangi laba, akhirnya pajaknya terkoreksi. Lapes sih kadang-kadang orang nggak paham, selama dia memberikan ini CSR, itu ternyata nggak masuk 5 kategori itu. Sehingga akhirnya tetap dia kena pajak 20% dari, gambaran 20% lah, kisaran itulah. Jadi bayang nggak ketika jasa tak beri masukan lah, wah ada ketua badan usaha ini, ayo ikut CSR gini-gini, sudah dia berusaha nyumbang gini-gini, mau begitu dilaporkan di pajak bahwa ini sumbangan CSR saya, kemarin kan pajak nggak diakui, nggak bisa. Jadi ini harus keluar sehingga labanya kayak naik sehingga pajaknya naik, sehingga gampangan yang sama dengan kena pajak 20%. Itu ada memang aturannya. Sehingga memang ada aturan yang cukup kontradiktif di sini. Dan saya tahu pun kejadian kemarin. Yang beasiswa kepada karyawan, ketika penerimaan pajak, beasiswa kepada anak karyawan itu nggak bisa diakui sebagai CSR. Diakui CSR, untuk kita diakui CSR, tapi dibagi kantor pajak itu nggak bisa diakui sebagai beban. Karena itu sudah di luar kepentingan usaha. Sehingga akhirnya dikurangi, itu akhirnya pajaknya tambah tinggi. Lumayan juga nilainya. 20% dari yang kita berikan kepada karyawan. Itu kejadian benar. Pak Sujud, berarti yang lala alun-alun Kota Batu dengarnya CSR 2026 itu. Fasilitas publik ya itu, Pak? Bisa jadi fasilitas publik. Sama dengan median jalan itu fasilitas publik, bisa jadi. Ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menyarankan. Iya.
Tapi Nah, saya tetap pribadi. 2026 ini tetap ada yang lainnya katanya dari CSR dengar-dengarnya. Kalau saya pribadi tidak menyarankan. Karena butuh dana gede. Heeh. Setahun pertama saya di program TJSP 1 kan saya butuh merebut kepercayaan dari badan usaha. Kebayang nggak? Tahun pertama saya dapat duit, anggap aja itu 7 miliar. 7 miliar langsung nggak bisa juga. Karena kepercayaan dulu, baru trust mungkin tahun kedua, ketiga, keempat baru mereka akan banyak ngikut. Ya, Karena kan kepercayaan itu yang mahal, Mas. Ya. Saya yakin mereka akan percaya. Enggak kanu dewe, gak akal-akalmu dewe. Kamu kepin ngetop nyalokno DPRD kayak Mas Ludi apa gimana? Mas Jujur ngetok-ngetokno kerja aku ini apa aku golenggen dadi DPRD apa gimana kan? Takutnya orang gitu berpikirnya. Tapi bagaimana mereka percaya dulu kepada kita bahwa ini benar-benar salurkan dengan baik dan saya nggak yakin kita bisa tembus miliaran di tahun pertama yang kita masukkan. Karena tetap tadi Mas, benar Mas Yani tadi. Tenangkan dulu, terus impact-nya. Iya. Bahkan aturannya juga pajak itu gak ngakui CSR itu dalam artian bukan tetap diakui, tapi tidak dianggap beban sehingga jadi koreksi positif tadi sehingga akhirnya labanya naik sehingga dia pajaknya naik itu ketika lebih dari 5% yang disumbangkan. Oke. Dalam artian 5% dari laba tahun sebelumnya. Kayak Selekta contohnya ya. Tahun lalu labanya 5M, anggap aja 5M. Terus kalau 5% 5M berarti kan sekitar 250 juta. Saya membuat CSR-nya 300 juta. Dan itu benar aturannya. Mungkin gaya pendidikan atau gawe tadi olahraga, tapi yang benar. Yang diakui sama pajak KPB itu cuma 250. Lebihnya tidak. 50 juta nggak diakui. Dan tetap dia dimasukkan dikuang dari kos kita. Sehingga akhirnya pajaknya naik 20% dari 10 juta pajaknya naik seperti itu. Iya. Jadi memang seperti itu. Iya. Ada yang sedikit agak kontradiksi seperti Iya. itu. Memang menarik ini Panjang lebar ini. perbincangan kita tentang CSR ini dan memang Batu luar biasa saya kira. Terus kemudian memang seperti penjelasan Pak Sujo tadi, ini harus berbadan hukum. Kan gitu ya. Pengusaha yang punya badan hukum. Badan hukum, iya. Nah, tapi pertanyaannya gini, mungkin nanti Mas Rudi juga bisa menanggapi sama Mas Sujud. Tapi orang nggak punya badan hukum tapi punya villa 50. Kamarnya 50, 100. Terus gimana ini? Ini apa kira-kira? Ini tentu yang pengusaha-pengusaha itu, wah kok villanya akeh tapi gak kena CSR, pajak ya gak kena. Sebabnya hunian jadi villa. Ya, ini mungkin sebelum ke Pak Andrek sama Pak Fran, ini monggo Mas Rudi. Seperti apa kira-kira nanti terobosannya? Ini juga menjadi pertanyaan para pengusaha. Kok dibiarno ae? Jangan sampai seperti di Bali kan sudah merambatnya sudah sangat luas itu. Ya, iki lho Pak Iko lho. Pak Fran nih, villane ono 5 tapi setiap villa 50 kamar. Areal itu gesos. Iya kan? Ya, ini anu aja Mas Rudi. Ini sebuah masukan lah. Ya, kita juga berarti kalau ada pengusaha yang seperti itu berarti dia respect terhadap perkembangan CSR ini. Monggo Mas Rudi. Habis itu Pak Sujud terus nanti ditanggapi oleh Pak Andrek maupun Pak Fran. Monggo. Oke, terima kasih. Jadi memang konsepnya TJSLP ini, CSR ini agak berbeda dengan pajak. Ya, ya. Jadi kalau pajak atau mungkin pajak penghasilan yang Kementerian Keuangan Ditjen Pajak dengan yang Bapenda itu kan sifatnya memaksa. Iya. Jadi sifatnya memaksa. Nah, TJSLP ini lebih banyak sifatnya persuasif. Iya. Jadi kalau guyonannya itu waspada. Walaupun sedikit yang penting ada untuk pertama kali. Ya. Setelah itu baru kalau misalnya tahun ini 10 juta, masa tahun depan dengan perkembangan usaha masih 10 juta kan begitu. Jadi lebih banyak sifatnya ke persuasif. Makanya memang tugas berat kepada forum beserta ini, ketua beserta pengurusnya untuk sosialisasi ini. Karena bisa jadi pengusaha punya persepsi yang tadi, saya sudah bayar pajak, bayar ini, tapi kok harus CSR lagi? Karena CSR ini lebih banyak kepada tanggung jawab sosial sebenarnya.
Artinya bahwa sebuah usaha itu kan pasti sedikit banyak menimbulkan dampak. Nah, dampak ini sebenarnya yang dalam bentuk apa ya, penglipur laranya ini dalam bentuk itu tadi, TJSLB ini misalnya. Ya. Ada sebuah badan usaha karena pertumbuhannya pesat, parkirnya meluber ke jalan, masyarakat menjadi macet. Nah, bentuk penglipur laranya ya CSR ini tadi. Atau misalnya sebuah kegiatan usaha beroperasi malam hari, yang malam hari Batu itu dulunya tenang, sekarang menjadi rodok berisik. Nah, Iya. penglipur laranya ini ya masyarakat itu dalam bentuk CSR. Iya. Tetapi ini memang tidak bentuk perda yang sifatnya memaksa, tetapi lebih banyak kepada persuasif. Nah, PR-nya di situ nanti teman-teman forum itu untuk Iya. persuasif ke sana. Nah, kemudian kami juga berharap kepada pemerintah. Kemarin kan kita sedang membahas perda tentang kemudahan investasi. Hari ini belum didok, tapi prosesnya sudah hampir selesai, uji publik juga sudah selesai. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan CSR itu nanti bisa masuk di ranah kemudahan investasi sehingga mendapat insentif kan begitu. Iya, Nah, iya. kami harap begitu. Jadi perda ini simultan. Jadi perusahaan-perusahaan yang tahu tanggung jawab terhadap lingkungan itu nanti dikasih insentif mestinya oleh pemerintah kota dalam bentuk kemudahan investasi atau perizinan atau apa. Nah, kami berharap nanti nyambung ke arah sana itu. Nah, sehingga pada saat CSR ini bisa dijalankan, itu masyarakat dapat manfaat, perusahaan juga akan aman karena masyarakat kanan kirinya tidak ada yang komplain, ibaratnya sudah kebagian Oke, sedikit dari nilai investasi itu. Nah, itu yang kami harapkan sebenarnya. Mungkin itu Mas Yani. Oke. Ya, ini ada yang terselip ini. Jadi cuma ada orang tadi ya, personal punya 50 kamar guest house. Itu kan mestinya dia juga mempunyai tanggung jawab sosial yang harus dikeluarkan juga kan. Tapi karena ini personal, Mas. Ya. Terus piye iki ngono ya? Ya, ini balik lagi pemerintahan kami yang di DPRD dan pemerintah kota ini memang PR besarnya di situ. Jadi artinya yang selama ini perseorangan ini pajaknya kan relatif belum tergali. Iya. Nah, padahal kalau kita mengacu kepada Dirjen Pajak, jadi yang dinamakan penghasilan itu tidak harus dalam bentuk badan usaha, tapi perseorangan Iya. itu juga menjadi objek pajak. Iya. Termasuk harapan kami ini memang perlu terobosan, pemikiran yang panjang agar itu tadi bahwa setiap kegiatan usaha yang berada di Kota Batu ini juga tetap dikenakan pajak daerah. Nah, ini memang perlu terobosan hukum agar ini tadi para pengusaha ini walaupun dalam bajunya baju pribadi, sepanjang melakukan kegiatan usaha mestinya ada pajak ke pemerintah daerah. Kalau hotel, restoran, hiburan ada pajak daerah 10% misalnya. Kemudian berikutnya, kalau pajak daerahnya sudah tergali, sudah taat, ya mestinya ada CSR ini. Karena Ya. bagaimanapun masyarakat itu mendapat dampak. Kalau sudah dampak itu kan sesuatu yang negatif. Ya. Nah, ini mestinya dipikirkan oleh pengusaha yang nantinya itu tadi supaya usahanya juga tetap lancar, masyarakat juga tetap dapat penglipur lara ini tadi. Iya, Mungkin iya, begitu. iya. Monggo Mas Ucud. Sama pertanyaannya. Kan di forum itu kan macam-macam itu. Oke. Ada pengusaha, aku pengusaha, udah jadi anggotanya sampean, iya kan? Tapi aku gak badan hukum loh, Mas. Ada kan? Ya. Nah, itu gimana Pak Sujud? Mungkin sedikit penulisan persepsi ya, bukan badan hukum. Tapi kalau yang badan usaha. Badan Jadi usaha, saya ya, pikir ya, ya. semuanya ya kita harus tetap masukkan. Selama beliau berkenan kita masukkan sebagai catat karena semua kalau dari Permensosnya jelas. Semua badan usaha dari kota kabupaten tersebut wajib diikutkan sebagai anggota forum TJSLBU. Sehingga tentunya kami akan merangkul semuanya. Kalau ketika urusan pajak itu hal yang berbeda dengan kami. Kami urusannya ya sampean kalau bisa ya keluarkan CSR jenengan, TJSL jenengan keluarkan. Tentunya terserah monggo maunya kemana monggo. Sehingga tadi intinya bagaimana sih meringankan beban masyarakat sekitar sampean iki yang kena dampaknya jenengan. Tadi beliaunya kan ngomongnya enak macet gitu, ada parkir meluber seperti itu. Bising. Padahal kan ada hal lain lagi. Iya. Bisa jadi itu ada dampak moral. Asalnya malah ada mungkin minuman keras atau mungkin asusila apapun kan bisa dijadikan. Kejadian kita kan sudah ada pernah kejadian di tempat kita.
Nah itu yang memang harus bagaimana sih untuk masyarakat sekitar itu kita ada timbal balik dari Ya. kita para pengusaha ini. Nggak peduli sebesar apa usahamu, tapi kamu ada JSN untuk ke masyarakat sekitar. Nggih. Gitu aja, Mas. Nggih, monggo Pak Andre. Kalau ada tanggapan. Iya. Jadi dialog semacam ini bagus Mas Yani ya. Paling enggak ini nanti akan bisa jadi apa ya? Alat sosialisasi juga apa ya? Pemberitahuan untuk masyarakat gitu. Dan kita siang ini saya menangkap itu ya, kehadiran Mas Ludi ini seneng saya gitu. DPR yang beda gitu. Ya, DPR yang beda. Jadi beliau ini sebagai anggota DPR saya lihat itu menguasai masalah ini gitu. Jadi enak gitu kita. Jangan seperti kasus-kasus yang ada salah tangkap apa ini kan nggak paham karena gitu. Nah, Mas Ludi ini memahami, saya seneng gitu. Dan figur Pak Sujud, saya pikir Mas Sujud orangnya sangat hati-hati gitu. Ini tepak dari ketua apa? Ketua forum itu tepak wis. Gitu. Jadi menurut saya forum semacam ini bagus Pak Yani. Mungkin satu saat ada kelanjutannya. Kita ya enggak Pak, enggak untuk mencari sesuatu yang dicari-cari, tapi nyoba kita bareng-bareng membangun kota ini lebih Ya, baik, siap. Ya. membangun Batu untuk Indonesia gitu. Jadi seperti tadi Mas Sujud sudah ngomong untuk pajak, memang kalau untuk bidang tertentu dia mungkin akan dapat potongan pajak misalnya gitu. Tapi ini kan nanti masih disosialisasikan gitu. Kan gitu. Mas Oke. Ludi misalnya ngomong tadi saya tangkap ya nanti yang misalnya yang belum bayar apa? Bayar CSR misalnya karena dia ndak badan hukum, ndak badan usaha, dianggap gitu. Tapi lek lon-lon kok kan ketemu gitu. Jadi memang jalannya semacam itu. Saya pikir itu dulu aja. Pak Fran, mungkin Pak Fran. Monggo Pak Fran. Iya, Mas Yani. Pertanyaannya Mas Yani ini kan unik menurut saya ya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Tapi saya pengen bagi pengalaman gini. Di era 8788 saya bergabung dengan satu perusahaan di Surabaya. Cuman saat itu belum berbunyi TJSLB atau CSR. Kita hanya menyampaikan semacam bakti sosial. Nah, memang benar, kalaupun ada takaran persentase, ya itu X dikenai pajak. Sementara kalau di bawah X ini tidak dikenai pajak. Nah, kemudian oleh akuntan kita pada saat itu, ya kalau begitu misalnya 250 kita tidak berbicara 250, kita bicara 225. Nah, ini 225 ini kita ecer-ecer. Oh, untuk ini X, untuk ini X, untuk ini X. Itu mungkin sebagai masukan ya Pak Ketua Forum, Pak Sujud ya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah sekali lagi kita mengapresiasi ini dan saya tetap berpendapat kita sesuaikan dengan kondisi kota kita yang pariwisata. Jadi kalau kita lihat di sini bisa diarahkan di forum, dihimbau. Saya yakin nek kena bujuk rayune Pak Sujud mendem kabeh pengusaha di Batu. Ini kan gitu. Kan gitu, Pak. Amin, amin, amin. Kondisi persuasif ini harus dikuat oleh ketua DPR kan gitu. Nah, ini nah, karena apa? Dengan CSR itu akan banyak dilakukan hal pembangunan kah apakah. Nah, sekarang contoh Batu kalau kita lihat dari sisi pembangunan pirang-pirang tahun yang geremet macet Pak pada titik-titik tertentu. Nanti karena digabung-gabungkan bisa saja atau seperti saya menulis mohon maaf jalanan macet karena jalan belum dilebarkan dan ini sudah bertahun-tahun. Nah, itu juga harus diwaspadai ke depan. Jangan sampai pengusaha kok ya protes. Aku sembayar CSR tapi kok jalannya gak digedekno kan gitu. Nah, itu juga perlu proaktifnya dan saya yakin Pak Andre ya Pak Ketua DPR di sini memang sesuatu yang beda. Nah, sekali lagi Pak Ketua Forum Pak Sujud ya, saya yakin kok, saya percaya kok. Kalau dari saya sekedar masukan di dalam forum nanti itu lebih ditekankan kepada
lingkungan hidup UMKM ya, UMKM. Nah, masukan juga seperti yang saya alami di dekade 87, 88, ya kita sih ndak ndelok. Kamu ngeluarkan CSR aturannya begini, enggak Pak Sujud ya. Yang penting dihimbau, wis tane iso CSR ku rupiahkan, tak bantu kayak apa. Sehingga setelah CSR dari keuntungan itu dikeluarkan, di bawah patokan yang tidak ke PTKP bulian ya, tidak kena pajak ini besaran CSR-nya. Nek 250 ya keluarkan 225 atau 200 kan tidak kena pajak. Sehingga pajak pengusaha sendiri gak bingung. Wis ketono CSR kelebihan dipajaki mana menjadi lebih tinggi. Jadi saya siap Pak Sujud, mungkin juga Pak Andre, juga teman-teman yang lain itu sekedar sharing ya. Intinya sekedar sharing. Seperti disampaikan Pak Ludi, oh ini Pak Sujud ini kan nggawa gendera abang kayak matador ini mesti gowo pasti diseruduki ngalor ngidul. Matadornya kan semacam itu. Itu ilustrasinya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanggapi, Mas Rudi, dari beliau-beliaunya ini? Iya. Monggo. Jadi artinya memang apa ya? Karena sifatnya persuasif, ini kan bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Nah, kami berharap juga kita semua, baik itu masyarakat, pengusaha, dan lain-lain kan punya niatan berbuat baik. Ya. Nah, CSR ini bagian dari Niatan perbuatan yang berbuat baik, yang intinya pada saat masyarakat diberikan manfaat di situ, entah bentuknya apa, itu pastikan doanya juga baik. Ya. Betul. Berharap perusahaan ini tetap tumbuh, keuntungannya makin meningkat, supaya masyarakat juga dapat manfaat yang lebih. Jadi artinya pada saat perusahaan itu memberikan CSR-nya, saya yakin itu ke depan akan lebih bagus lagi karena lebih banyak orang yang mendoakan di situ. Betul. Ditungokno wong kabeh. Orang pasti berdoa dan efek yang lain perusahaan itu pasti nyaman di situ. Kanan kirinya tidak ada yang mengganggu karena memang efek dari satu doa, kedua kalaupun ada yang ibaratnya dalam tanda petik ngerecoki pasti masyarakat nanti akan melindungi. Nah, efek ini sebenarnya yang nanti akan berantai yang itu sangat positif terhadap pengusaha kan begitu. Jadi apalagi Batu kota pariwisata, kalau masyarakatnya itu mohon maaf diopeni dalam tanda petik dengan CSR ini tadi, kemudian masyarakat juga memberikan sesuatu pelayanan publik kepada para pengunjung, ini kan efeknya akan luar biasa. Mungkin itu Mas Yani. Mungkin Mas Yusuf ada tanggapan dari beliau? Matur nuwun Pak Andre, Pak Fran. Jadi masukannya luar biasa. Jadi memang ya PR terbesar saya itu menjelaskan tadi itu Pak. Bahasan tadi Pak Fran. Takutnya begitu tak persuasif seperti tadi Mas Ludi tadi, persuasif lah. Pengusaha-pengusaha bayar Mas CSR. Kalau CSR dia kakean. Pajak gak ngakui lah kan. Jadi saya harus menerangkan panjang lebar dulu. Makanya tadi kan segini batasnya dari keuntungan tahun sebelumnya tuh batasnya 5%. Kalau beli 5% ya monggo aja kalau jangan mau kayak 10%, 15% nggak apa. Tapi resikonya pajak gak ngakui ini sebagai biaya sampean sehingga laba sama naik, akhirnya pajak zaman lebih tinggi tahun itu. Jadi itu masukan kepada semuanya itu yang memang saya PR kami itu. Jadi ben sukarela. Kan itu kan kita persuasif, sukarela mereka memberikan. Ya mau penai Batu ini ketika kita datang berusaha di sini tuh Batu ini semakin tentram, aman, nyaman, penduduk itu ada welcome-nya itu caranya ya dengan CSR itu. Mungkin sebelum kembali ke Mas Hendy, ini ada satu pertanyaan ini mungkin. Jadi tadi kan ada yang wajib, ada yang sukarela. Ini ke Pak Ludi ini. Kita itu punya BUMD namanya Amung Tirto, ya. Perumdal. Kalau saya pelajari, Mas Ludi ya, itu dia itu apa ya? Mengeksplorasi yang namanya air. Itu saya kira itu termasuk yang wajib gitu. Kalau menurut jenengan gimana ya? Pak DPR, monggo. Jadi karena apa ya? Perda ini sifatnya kan universal. Ya. Jadi tidak melihat ini perusahaannya si A si B. Ya. Sepanjang itu
perusahaan sepanjang itu badan usaha ya mestinya tetap CSR ini dilaksanakan. Nggih. Apalagi kalau ibaratnya ini organiknya pemerintah itu mestinya memberikan teladan kan begitu. Termasuk kami, saya sebagai direktur di perusahaan siap Mas Sujud nanti Oh, untuk bergabung. langsung setor. Langsung Artinya memang selama ini kita juga sudah menyalurkan, tetapi Nggih. sifatnya non formal. Sama. Ya. Nah, sehingga kami juga kami sebagai pengusaha akan ikut di sana karena bagaimanapun apa yang kami salurkan itu nanti disertai doa oleh masyarakat sekitar kita. Itu Ya. yang kami yakini. Nggih. Nah, sehingga itu tadi harapan kami ya perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Batu mestinya berpikir ke sana, termasuk ya itu tadi Perumda misalnya, ayo diserahkan CSR-nya. Ya. Atau selama ini sudah diserahkan tetapi belum dipublish kan bisa Ya, jadi ya, begitu. ya. Nah, nanti harapan kami juga nanti bisa masuk karena di situ nyebutnya badan usaha. Iya, Nah, betul. kalau nyebutnya perusahaan daerah kan tetap badan usaha di Ya. situ. Nah, kami berharap semua nanti baru langkah berikutnya termasuk tadi yang belum terdaftar atau masyarakat yang mau masuk ke situ. Saya punya usaha walaupun non formal tapi ikut CSR boleh. Ya. Nanti ruang itu jangan ditutup kan begitu. Nggih. Nah, jadi ke sana Mas Yani nanti Nggih. harapannya begitu. Nggih, terima kasih. Mungkin Saya tambah dikit Pak nggih. nggih, monggo. Direktur PDAM itu pengurus kami, Pak. Sudah masuk di pengurus. Nggih, jadi sudah masuk di pengurus kami. Jadi Iya, iya. insya Allah nanti keluar juga itu untuk jasa dari PDAM. Sudah terjawab. Ya. Dan yang terima kasih alhamdulillah tadi Mas Rudi dah dengan sekali Ya. aku harus masuk ini. Kan- Karena pengusaha juga beliau. Ya, kan begini Mas Sujud, Pak Ludi ya. Itu memang itu termasuk kategori yang mengeksploitasi namanya kekayaan alam. Itu memang berbeda. Kalau yang lainnya itu kan masih sukarela nggih. Kalau yang Perumdam ini saya kira ya mungkin harus mengikuti yang bakunya itu. Karena dia menggali sumber daya alamnya ini langsung. Saya kira mungkin seperti itu, nggih, Pak Andrek, Pak Sujud, Mas Rudi, Pak Fran. Saya kembalikan ke Pak Hos. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, dijawab singkat aja. Jika sampai 4 tahun ke depan nih masyarakat masih bertanya, ini CSR ini sebenarnya kemana sih? Nah, siapa yang tanggung jawab? Monggo dari Pak Ludi kira-kira jawab. Jadi kalau saya optimis dengan terbentuknya forum ini, kemudian kapasitas beliau Mas Sujud, kemudian kami tahu betul integritas beliau. Saya yakin bahwa ini akan berbeda dengan kemarin-kemarin gitu. Ya. Jadi artinya kami paham lah siapa orang yang di situ kapabilitasnya, integritasnya, kami berharap banyak. Nah, ini mungkin juga mewakili masyarakat banyak, Mas Sujud. Makanya Ya. saya yakin panjenengan menjadi ketua ini juga bukan sesuatu yang yang mudah, yang ringan, tetapi pada saat panjenengan sudah membuktikan, insya Allah masyarakat akan menilai itu nanti. Dan insya Allah ganjarannya tidak di dunia, itu nanti itu bakti sosial itu kan begitu. Karena jenengan tidak dapat apa-apa. Celengan, dari situ. celengan di akhirat. Mungkin itu Mas Yedi. Jadi saya yakin 4 tahun ke depan, apalagi kalau perdanya nanti sudah dirubah yang sesuai dengan undang-undang, kemudian peraturan Menteri Sosial dan lain sebagainya, insya Allah akan semakin bagus. Ya. Tetapi balik lagi, kami sangat berharap para pengusaha juga mau memahami ini gitu loh, karena Ya, ya. bagaimanapun bagusnya regulasi, kalau tidak didukung oleh pengusaha dan masyarakat, ya ini juga tidak akan menjadi apa-apa. Itu mungkin itu, Mas. Ya. Terima Mungkin Pak kasih. Sujud berpendapat beda, mungkin ada dinas tertentu mungkin Pak. Enggak, jadi Saya bertanggung jawab. kalau forum ini benar-benar semuanya pengusaha. Jadi Ya. pengurus itu mulai dari ketua, wakil ketua semua, bahkan seperbidang-bidang sub-bidangnya itu semua dari badan usaha. Dari ketuanya dari kami, dari juga ketua PRI, terus ada lagi dari mana itu bank yang ada di Batu, ke manajer KCP Bank di BUMN, BUMD itu semua masuk juga. Dan memang pengusaha-pengusaha kita masukkan. Bukan apa-apa ya, karena itu kita pengurus ini gemuk banget. Gak ada duitnya, gak ada orang personil tapi gemuk banget. Kenapa? Agar mereka tahu semua laporan kita. Jadi ini perusahaan ini sudah masuk ke sini seberapa itu agar mereka sama-sama tahu. Sehingga akhirnya saling bisa menarik keinginan untuk memperkuat CSR dari perusahaan masing-masing.
Ya. Pengembang perumahan pun kita tarik, semua kita tarik. Sehingga akhirnya nanti juga ini bosnya Pupuk dan ini kayak kita tarik juga nanti. Jadi sehingga akhirnya Siap. nanti benar-benar akhirnya semua tahu laporan ini keuangan ini gimana. Dalam artian kita nggak nerima uangin, tapi kan ada catatan keluar Ya. masuknya duit itu ada semua. Nah itu akhirnya semakin menarik. Ternyata benar-benar CSR saya ini berguna untuk masyarakat, berguna untuk lingkungan, berguna untuk untuk masyarakat yang kurang sejahtera atau mungkin bahkan untuk stunting atau untuk apapun pendidikan, mungkin program Cipta Sarjana itu. Jadi banyak hal itu seperti itu. Jadi itu mungkin, Mas. Oke. Atau menurut Pak Andre ini mungkin kalau sampai 4 tahun ke depan masyarakat masih bertanya ini CSR-nya kemana ini? Kalau menurut Pak Andre siapa yang tahu Iya, jawab? saya tadi memang sama Pak Fran ini kan masyarakat ya. Iya. Memang maunya sih guyonannya itu ngetes Pak Ketua Forum, tapi Pak Ketua Forumnya hebat. Jadi saya pikir guys gak perlu Mas Andi gitu. Saya nggak bisa komentar gitu. Orang-orang hebat ini. Banyak belajar, Pak. Mas Ludi hebat, Pak Sujud. Seneng kita gitu. Mudah-mudahan Batu ke depan bagus lah gitu. Amin, Ya. amin, Pak. Mungkin ada tambahan Pak Fran? Tidak ada, kalau dari saya hanya mengucapkan selamat bertugas, selamat menantang badai, Selamat tapi berpusing. iya ngeluh-ngeluh titik, tapi jangan khawatir, di Alhamdulillah. samping Pak Sujud ada Pak Ludi Tanoto. Saya kira gitu, terima kasih. Oke, mungkin sebelum saya dengan Pak Yani menutup diskusi ini, ada tambahan lagi? Cukup. Monggo, sudah cukup. Oke. Oke, terima kasih pemirsa. CSR ini bukan soal janji, tapi bukti. Dan tugas kita bersama dalam memastikan janji itu benar-benar sampai ke masyarakat. Karena CSR yang baik itu bukan yang paling terlihat, tapi yang paling dirasakan. Saya Hendy undur diri, sampai jumpa di podcast berikut. Ya. Oh gini, ibu mantap. Salaman ya.